Ini cerita lama. Waktu aku masih kuliah, umurku kira-kira 21 tahun. Saat itu, aku mengalami sebuah pengalaman yang gak akan pernah kulupakan. Semua bermula dari seorang wanita, Bu Lastri, sahabat lama mamaku. Namanya juga masih muda. Waktu itu, aku belum terlalu mikir soal salah atau benernya. Yang ada di pikiranku, aku cuma seneng karena untuk pertama kalinya aku merasa jadi lelaki sejati. Waktu itu libur panjang akhir tahun, Bu Lastri datang ke kota kami. Katanya mau liburan sekaligus ketemu mama, sahabat SMA-nya yang udah lama gak mereka bersua. Usianya waktu itu sekitar 46 tahun, lebih tua dari mamaku. Wajahnya gak bisa dibilang cantik banget, tapi perawakannya masih padat, ideal, belum ada yang kendor. Aku disuruh mama buat jemput dia di bandara. Awalnya, aku agak bingung nyari, soalnya kupikir Bu Lastri itu pasti kelihatan jauh lebih tua dari mama. Tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dari belakang, lalu terdengar suara ramah. Kamu pasti anaknya sahabat saya kan? Katanya sambil tersenyum. Aku terkejut, gak nyangka kalau wanita yang terlihat segar dan rapi itu ternyata Bu Lastri. Aku Lastri, sahabatnya mama kamu. Kok kamu bengong sih? Lanjutnya. Iya tante. Bu, saya disuruh mama jemput. Kirain ibu udah tua, tapi ternyata masih kayak anak gadis. Jawabku sambil bercanda. Kamu bisa aja. Awas loh, ntar kamu nyesel udah muji-muji aku. Balasnya menggoda. Aku bantuin bawa barang-barangnya dan kami jalan ke mobil. Perjalanan dari bandara ke rumah lumayan lama, sekitar sejam. Jadi kami sempat ngobrol cukup banyak di mobil. Maaf ya Bu, saya tadi agak lama nyari. Soalnya gak pernah lihat ibu sebelumnya, kataku sambil nyetir. Iya, dulu kamu masih kecil banget waktu aku pindah ke kota lain. Mama kamu juga baru 2 tahun nikah sama almarhum papa kamu. Jadi wajar kalau kamu gak ingat, jawabnya. Dia menatapku sebentar, lalu berkata, kamu juga udah besar dan tinggi banget sekarang. Aku sampai gak nyangka kamu anak sahabatku. Lalu dia menambahkan, tapi ya, kalau boleh, jangan panggil aku tante atau ibu, panggil aja aku Lastri ya. Wah, mana berani saya Bu, nanti mama bisa marah, dikira saya gak sopan, jawabku, tapi dia kekeh. Udah gini aja, kalau lagi sama mama kamu, panggil aku ibu, tapi kalau cuma kita berdua, cukup panggil aku Lastri ya. Bu Lastri orangnya asik, gak butuh waktu lama buat kami jadi akrab. Sepanjang perjalanan di mobil, kami ngobrol tanpa canggung. Dari obrolan itu, aku baru tahu kalau ternyata dia adalah istri seorang pengusaha kaya di kotanya. Tapi suaminya sudah sangat tua, usianya sekitar 78 tahun. Di tengah obrolan, entah kenapa, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dari caranya bicara dan menatapku. Ada semacam aura menggoda yang sulit dijelaskan. Bahkan beberapa ucapannya terasa seperti pancingan. Kamu pernah suka sama wanita yang lebih tua? Tanyanya tiba-tiba, sambil melirik ke arahku dengan senyum tipis. Aku agak kaget, tapi berusaha tetap santai. Wah, saya sih belum kepikiran ke situ, Bu. Bisa-bisa dicekik sama mama, lah kuliah aja belum kelar. Jawabku sambil tertawa kecil. Dia juga tertawa pelan, lalu menatap keluar jendela sejenak sebelum kembali bicara dengan nada pelan, seperti berbisik. Tenang aja, asal kamu mau. Nanti aku deh yang ngajarin pelan-pelan. Lagi pula, mamamu mana bisa marah sama sahabat lamanya ini. Lalu tangannya mencubit pipiku pelan, masih sambil tersenyum penuh arti. Aku hanya bisa terdiam, agak salah tingkah, tapi dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang baru saja dimulai. Begitu sampai di rumah, Bu Lastri langsung disambut hangat oleh mamaku. Keduanya langsung berpelukan seperti dua sahabat yang baru ketemu setelah puluhan tahun berpisah. Ih,
Kamu dari dulu gak berubah, Lastri. Tetap cantik dan semok aja. Seru mamaku sambil tertawa ceria. Ah, kamu ini masih aja suka ngibul. Balas Bu Lastri sambil tertawa geli. Tapi jelas, dari wajahnya kelihatan senang mendengar pujian itu. Mereka ngobrol akrab di ruang tamu, seperti gak ada jarak sama sekali. Suasananya hangat, penuh nostalgia, dan sesekali diselingi tawa keras khas dua sahabat lama yang saling kangen. Saat Bu Lastri menyebutkan niatnya untuk mencari hotel selama liburan di kota kami, Mama langsung menolak mentah-mentah. Udah, ngapain buang duit buat hotel? Mending duit hotelnya kamu kasih ke aku buat nambah-nambahin modal usaha jajanan ini, kata Mama sambil tertawa dan menepuk paha Bu Lastri. Kamu nginep aja di sini, pakai kamar anakku itu, lagian dia cowok. Bisa tidur di ruang tamu, enak kan? Aku yang saat itu lagi di dapur bikin teh hangat, langsung melirik dari balik pintu, dan saat itu juga pandangan mata Bu Lastri tertuju padaku. Senyumnya langsung berbinar, SDA sesuatu di balik tatapan itu. Tatapan yang seolah berkata, wah, main jadi makin menarik nih. Aku yang melihat itu cuma bisa senyum kaku sambil lanjut nyiapin teh. Tapi jujur aja, dadaku mulai deg-degan. Ada sesuatu yang gak biasa dalam caranya melihatku. Dan disinilah semuanya benar-benar dimulai. Malam pun tiba, rumah sudah tenang. Hanya suara jangkrik dan kipas angin tua di pojokan ruang tamu yang sesekali berdecit. Aku tidur di sofa, seperti yang sudah direncanakan Mama, sementara Bu Lastri menempati kamarku. Rasanya aneh juga, kasur yang biasanya aku pakai sendiri, sekarang dipakai seorang wanita dewasa yang dari tadi terus-menerus bikin pikiranku gak tenang. Baru beberapa menit terbahan, pintu kamarku sedikit terbuka. Cahaya redup dari dalam kamar menyinari sepotong siluet tubuh Bu Lastri yang berdiri di ambang pintu. Kamu udah tidur sayang? Suaranya pelan, setengah berbisik. Aku yang pura-pura merem langsung buka mata dan bangun duduk, agak gugup. Belum Bu, ada apa? Dia tersenyum tipis, lalu melangkah pelan ke arahku. Sekilas, aku sempat terpaku. Bu Lastri hanya mengenakan daster tipis warna ungu muda yang membentuk tubuhnya dengan sempurna. Daster itu tipis sekali, bayang-bayang tubuhnya terlihat jelas di balik kain yang jatuh begitu pas dilekuk-lekuknya. Bagian dadanya, maaf ya bro, tapi memang nyata, terlihat padat dan penuh, terlalu besar untuk bisa disembunyikan oleh daster selembut itu. Bahkan saat ia bergerak, bagian itu ikut bergoyang pelan, seolah mengolok-olok mataku yang tak bisa berpaling. Pinggulnya juga tak kalah menonjol, penuh dan montok, seperti wanita matang yang tahu betul kekuatannya ada di sana. Setiap langkahnya terasa pelan, tapi menggetarkan. Aku cuman haus, tapi kamu udah baik banget bikinin teh tadi sore, jadi aku malu minta lagi, katanya sambil duduk di ujung sofa yang kutempati. Jarak kami sekarang cuma sejengkal. Aroma tubuhnya campuran antara sabun mandi dan sedikit parfum lembut yang entah kenapa bikin dadaku berdesir. Nggak apa-apa Bu, mau saya bikinin teh lagi? Tanyaku, berusaha tetap sopan padahal tangan sudah dingin. Dia menatapku, matanya seperti menelusuri wajahku pelan-pelan. Nggak usah, cukup kamu di sini aja, rasanya udah bikin hangat. Seketika tenggorokanku kering, aku cuma bisa senyum kikuk, pura-pura nyari remote TV padahal dalam hati udah jungkir balik. Bu Lastri lalu berdiri, pelan. Dasternya sempat tersingkap sedikit saat ia melangkah ke arah dapur. Tapi sebelum benar-benar pergi, dia sempat menoleh dan berkata, "Jangan ngintip ya, nanti kamu bisa ketagihan." Lalu ia menghilang di balik dinding dapur, meninggalkan aroma dan bayangan yang susah hilang dari kepalaku malam itu. Beberapa menit kemudian, Bu Lastri kembali dari dapur membawa 2 gelas teh. Aku sempat kaget. "Loh, buat saya juga," tanyaku sambil menerima gelas darinya.
Iya dong, masa kamu bikinin aku tadi sore aja, sekarang gantian aku. Katanya sambil duduk di sampingku, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Daster ungu itu masih melekat dengan anggun, dan saat dia duduk, bagian atasnya sedikit merosot, memperlihatkan garis lembut kulit dadanya yang bersih dan menggiurkan. Kami mulai ngobrol lagi. Teh hangat jadi alasan untuk duduk lebih lama. Aku mencoba memecah suasana. Lastri. Aku ragu menyebut namanya, tapi dia langsung tersenyum senang. Nah gitu dong, kan gak ada mama kamu sekarang. Bisiknya pelan, matanya bersinar jenaka. Aku melanjutkan. Lastri punya anak? Maksudku, usia saya kan udah 21. Siapa tahu ada yang seumuran saya. Pertanyaanku membuat senyumnya memudar sejenak. Dia menunduk, lalu menghela napas pelan. Enggak, aku gak punya anak, katanya lirih. Aku nikah sama pengusaha yang jauh lebih tua. Aku istri ketiganya. Harta sih gak kurang, rumah besar, mobil mewah, tapi tetap sepi, gak punya anak, gak punya teman cerita. Suasana tiba-tiba jadi sendu, tapi perlahan nadanya berubah lagi. Dari melankolis ke menggoda. Tapi malam ini, aku seneng bisa ngobrol sama kamu, bisa dengar suara kamu. Ucapnya sambil menyentuh ringan tanganku yang memegang gelas. Dan kamu manggil aku Lastri, bikin aku berasa muda lagi. Lanjutnya sambil tersenyum manis. Lalu, dia mulai mendekat. Wajahnya makin dekat dengan wajahku. Nafasnya terasa hangat di pipiku. Matanya memejam perlahan, aku tahu apa yang akan terjadi. Dan jujur, aku pun sudah nyaris kehilangan kendali. Namun, tepat saat bibirnya tinggal beberapa senti dari milikku. Kalian belum tidur? Suara mama dari balik lorong kamar memecah keheningan. Kami langsung menjauh. Aku refleks duduk tegak, pura-pura menyeruput teh. Bu Lastri pun cepat mengatur posisi dasternya sambil tersenyum canggung. Mama melangkah ke ruang tamu dengan wajah bingung. Aku kira kamu gak bisa tidur, Tri. Rumah kami kan sederhana, kasurnya juga keras. Gak nyaman ya? Bu Lastri cepat-cepat merespon. Enggak. Nyaman kok. Ini cuma kangen ngobrol. Rumahmu justru bikin aku betah. Mama lalu ikut duduk di kursi seberang dan obrolan pun berlanjut jadi lebih umum. Tapi dalam hati aku tahu momen barusan hampir saja menjadi sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Dan tatapan Bu Lastri kepadaku diam-diam masih menyimpan rasa yang belum selesai. Ternyata Bu Lastri memang merencanakan liburannya cukup lama. Seminggu penuh ia akan tinggal di kota kami. Katanya, sekalian ingin rehat dari hiruk-pikuk kota besar, dari rumah megah yang katanya terlalu sunyi dan dingin, meski penuh fasilitas. Aku butuh suasana rumah yang hidup, yang rame, yang hangat, kayak rumah kamu ini. Ujarnya waktu ngobrol santai sambil sarapan bareng mama. Selama beberapa hari pertama, suasana di rumah kami jadi lebih hidup. Bu Lastri sering bantu-bantu di dapur, sesekali ikut bantu mama bikin jajanan, bahkan beberapa kali ia pergi bareng mama ke pasar tradisional. Pokoknya kelihatan banget dia betah dan menikmati suasana rumah kami yang sederhana, tapi penuh cerita. Nah, di hari keempat, muncul kabar yang sedikit mengubah suasana. Mama dapat undangan pelatihan pemasaran digital selama 2 malam dari Dinas UMKM Kota. Pelatihannya diadakan di luar kota, dan pesertanya ditanggung semua akomodasi, serta transportasinya. Lumayan, bisa nambah ilmu biar jualanku naik kelas, kata mama semangat sambil packing. Aku ikut bantuin, meski dalam hati sedikit bingung, karena artinya aku bakal sendiri di rumah bareng Bu Lastri. Kamu jaga rumah ya nak, sekalian nemenin Bu Lastri, jangan sampai dia kesepian, pesan mama sambil tersenyum. Iya mah, tenang aja, jawabku sambil melirik sekilas ke arah Bu Lastri yang ikut berdiri di pintu kamar.
Dia hanya tersenyum. Tapi dari caranya memandang, aku bisa merasakan senyum itu menyimpan banyak maksud. Begitu Mama pergi sore itu, suasana rumah berubah sepi, hening, dan Bu Lastri seperti mendapatkan ruang lebih luas untuk jadi dirinya sendiri. Akhirnya, tinggal kita berdua, ucapnya lirih saat menutup pagar setelah melepas kepergian Mama. Aku hanya tersenyum kikuk, tapi jujur aja, jantungku mulai berdebar lagi. Malam ini kamu temenin aku ngobrol lagi ya. Tapi, boleh nggak kita ngobrolnya di kamarmu aja? Biar nggak bikin pantat pegal duduk di sofa terus, katanya sambil tersenyum menggoda. Matanya seperti mengajak permainan yang belum selesai sejak malam pertama itu, dan saat itu aku tahu malam ini akan berbeda. Malam mulai turun perlahan, dan suasana rumah kami terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara kipas yang berputar lambat, serta sesekali cicak yang mencelok di tembok. Aku duduk di ruang tamu, pura-pura fokus nonton TV, padahal dari tadi pikiranku gak tenang. Tak lama kemudian, Bu Lastri muncul dari kamarku yang sementara jadi kamarnya. Dia mengenakan kaos longgar dan celana pendek rumah, tampak santai tapi tetap memancing perhatian. Rambutnya diikat asal, membuat leher jenjangnya terlihat jelas di bawah cahaya lampu redup. Aku bikin susu hangat mau? Tanyanya sambil membawa 2 gelas. Mau, makasih Lastri. Jawabku pelan, mencoba membiasakan diri memanggil namanya tanpa embel-embel Bu. Iya, akhirnya kamu mulai juga panggil aku Lastri. Katanya sambil tertawa kecil dan duduk di sampingku. Jaraknya lebih dekat dari biasanya. Kami duduk berdua di sofa kecil itu. TV hanya jadi latar karena pembicaraan kami jauh lebih menarik. Kamu belum punya pacar ya? Tanyanya tiba-tiba. Matanya menatapku penuh rasa ingin tahu. Hehe, kelihatan ya. Belum pernah Lastri. Sibuk kuliah, terus Mama juga galak banget kalau soal cewek. Wah, berarti kamu belum pernah ngerasain ciuman dong? Lanjutnya sambil tersenyum, tapi nadanya terdengar serius. Aku menunduk malu, menggeleng pelan. Belum. Dia mendekat sedikit, menggeser tubuhnya hingga lutut kami hampir bersentuhan. Aromanya samar tapi dalam, seperti melati yang muncul di udara malam. Berarti kamu belum tahu ya, gimana caranya bikin wanita merasa nyaman? Aku menatapnya dengan gugup, mulutku terbuka, tapi tak tahu harus berkata apa. Gak semua harus buru-buru sayang, kadang wanita cuma pengen dimengerti. Dipegang tangannya dengan benar, dibelai pelan, tanpa takut, tanpa bingung. Katanya pelan, suaranya seperti bisikan. Tangannya yang hangat lalu menyentuh pergelangan tanganku, lembut sekali, nyaris seperti sentuhan kain sutra. Aku bisa merasakan napasnya mendekat, namun masih menjaga jarak aman. Kalau kamu mau, aku bisa ajarin pelan-pelan, gak usah takut, aku gak bakal marah. Dan mama kamu pasti paham kok, kalau sahabatnya cuma pengen bantu kamu jadi laki-laki sejati, ujarnya, sambil menyelipkan helai rambutku yang jatuh ke dahi. Aku hanya bisa menatapnya, tak sanggup menjawab. Jantungku berdegup keras, seperti mau meledak. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa malam ini dunia serasa cuma milik kami berdua. Tangannya yang halus masih menyentuh pergelangan tanganku, lalu tanpa peringatan, Bu Lastri mendekatkan wajahnya ke arahku. Napas hangatnya menyapu pipiku, dan dalam sekejap, bibirnya yang lembut menyentuh bibirku. Lembut, perlahan, seolah waktu berhenti. Sentuhan pertama yang selama ini cuma ada di bayanganku, kini nyata. Rasanya hangat, manis, dan jujur saja membuat seluruh tubuhku gemetar pelan. Dia tidak terburu-buru, hanya mengecup lembut, lalu menarik sedikit, menatapku, dan mencium lagi, lebih dalam, sedikit lebih lama. Tanganku yang semula kaku perlahan bergerak. Aku ingin membalas,
ingin mendekapnya, ingin menumpahkan semua rasa yang selama ini terkunci. Tapi, sebelum aku sempat mendekat lebih jauh, Bu Lastri menarik diri perlahan. Bibirnya masih sedikit terbuka, matanya setengah menyipit sambil tersenyum nakal. Dasar anak muda, baru juga dikasih satu kecupan, udah nafasnya nggak beraturan, ucapnya sambil tertawa pelan. Aku hanya bisa memandangnya, tubuhku masih panas, dadaku bergemuruh, dan pikiranku melayang entah kemana. Udah cukup ya pelajaran malam ini, lanjutnya sambil berdiri, membetulkan letak tali kaosnya yang melorot sedikit di bahu. Kamu tuh harus belajar sabar, semua ada tahapnya. Dia berjalan ke arah kamarku dengan langkah ringan, namun pinggulnya bergoyang menggoda, seperti tahu bahwa aku tak akan bisa tidur tenang malam ini. Sebelum masuk kamar, dia sempat menoleh lagi. Besok, kalau kamu pinter, aku ajarin tahap selanjutnya. Tapi jangan manja ya, nanti aku beneran sayang loh. Lalu pintu tertutup pelan, menyisakan aku yang duduk bengong di sofa, masih bisa merasakan sisa rasa bibirnya yang tertinggal di bibirku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa aku menginginkannya. Pagi itu, aku bangun dengan kepala masih penuh bayangan Bu Lastri. Rasanya semalam seperti mimpi, tapi bekas hangat bibirnya di bibirku membuktikan itu nyata. Aku masih rebahan di sofa ketika terdengar suara motor berhenti di halaman. Assalamualaikum. Aku kenal betul suara itu. Itu Big Ipah, pembantu rumah kami yang baru balik setelah libur mudik ke kampung halamannya. Aku buru-buru bangun dan keluar rumah. Senyumku lebar melihat wajahnya lagi. Waalaikumsalam, Big. Wah, akhirnya balik juga. Sapaku sambil membantunya menurunkan tas dari motor ojek. Big Ipah tersenyum cerah, mengenakan baju rumahan sederhana yang tetap memperlihatkan bentuk tubuhnya yang padat dan segar. Usianya memang baru 30-an, tapi auranya seperti perempuan matang yang sudah tahu cara membuat laki-laki merasa nyaman. Iya mas, maaf ya baru balik sekarang. Kemarin ngurus sidang hak asuh anak dulu. Jawabnya lirih. Loh, jadi udah resmi? Tanyaku hati-hati. Dia mengangguk pelan. Iya mas, sekarang udah sah janda. Ucapannya disertai senyum kecil, tapi matanya dalam, seperti menyimpan banyak cerita. Di balik itu semua, tanpa kami sadari, ada sepasang mata mengintip dari balik gorden ruang tengah Bu Lastri. Ia berdiri diam, hanya menatap tanpa ekspresi, tapi jelas ada sesuatu yang mengusik perasaannya. Ketika kami masuk ke dalam rumah, Bu Lastri langsung keluar kamar dengan penampilan yang entah kenapa lebih rapi dari biasanya. Rambut disisir rapi, baju tidur diganti dengan daster halus warna merah marun yang pas di tubuh. Oh, ini Big Ipah ya? Saya Lastri, sahabat lamanya mama anak ini, katanya ramah sambil tersenyum. Iya bu, saya Big Ipah, baru balik dari kampung. Mohon bantuannya ya selama di sini. Tentu-tentu, jawab Bu Lastri, tapi matanya terus memperhatikan kedekatanku dengan Big Ipah yang tanpa sadar ku gandeng masuk ke dapur. Di sana, aku dan Big Ipah mulai bercanda seperti biasa, membahas masakan favoritku, dan sesekali tertawa kecil mengenang kejadian-kejadian kocak sebelum dia mudik. Tapi beberapa kali, aku merasa seperti diawasi. Saat aku menoleh, benar saja, Bu Lastri berdiri tak jauh, berpura-pura mengambil air minum, tapi jelas wajahnya agak muram. Wah, akrab banget ya. Kayaknya Big Ipah ini lebih dari sekadar pembantu ya. Celetuknya sambil tertawa kecil, tapi nadanya menyimpan tajam yang halus. Aku dan Big Ipah hanya saling pandang, tapi dalam hati aku tahu Bu Lastri mulai cemburu. Dan cemburu bisa membuat api kecil jadi besar. Malam turun perlahan, udara sejuk, tapi tidak cukup untuk meredam panas yang kupendam sejak pagi.
Big Ipah tertidur lebih awal di kamarnya setelah seharian beberes rumah dan mengobrol panjang denganku. Dan Bu Lastri, dia masih belum bicara banyak sejak sore. Aku duduk sendiri di ruang tamu, mencoba fokus pada buku yang entah apa isinya. Pikiranku melayang-layang. Tiba-tiba, suara langkah lembut terdengar dari arah kamarku. Bu Lastri berdiri di ambang pintu, mengenakan daster satin warna hitam yang jatuh lembut di tubuhnya. Rambutnya dibiarkan tergerai, dan dia menatapku tanpa senyum. Tatapannya beda, dalam dan panas. "Kamu masih bangun?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, tak bisa berkata apa-apa. Tenggorokanku kering, tubuhku tegang. Dia lalu duduk di sampingku, dekat, sangat dekat. Aromanya menguar, membuat jantungku makin tak karuan. Tangan halusnya menyentuh bahuku pelan, lalu berpindah ke pipiku. "Tadi siang kamu akrab banget ya sama Big Ipah," bisiknya. Aku menoleh menatapnya, mencoba membaca maksud dari ucapannya. Tapi belum sempat aku menjawab, dia sudah melanjutkan. "Kamu tahu nggak, aku ini cemburu," katanya sambil tersenyum pahit. "Cemburu karena aku pengen kamu belajar dari aku, bukan dari perempuan lain." Tangannya kemudian berpindah ke dadaku, terasa hangat menembus kaos tipis yang kupakai. "Malam ini, aku nggak mau nunggu lagi," bisiknya makin dekat. "Kamu udah siap kan?" Aku hanya bisa mengangguk, tak percaya ini benar-benar terjadi. Perlahan dia menarik tanganku, menggandengku masuk ke kamar. Kamar yang seharusnya tempatku tidur. Tapi malam ini menjadi ruang pertama dari sesuatu yang tak akan pernah kulupakan. Lampu dimatikan, hanya cahaya bulan dari jendela yang masuk samar. Kami duduk di tepi ranjang dan dia mulai membimbingku dengan tenang, sabar, tapi juga penuh rasa. "Tarik napas, jangan tegang," ucapnya sambil mengecup leherku pelan. Pelukannya erat, tubuhnya hangat, dan setiap gerakannya seolah bicara, "Aku ingin kamu merasa istimewa." Tak ada yang terburu-buru malam itu. Semua berlangsung pelan, penuh bisikan, tawa kecil, dan rintik-rintik emosi yang memuncak. Aku belajar, bukan cuma tentang tubuh, tapi tentang bagaimana menyentuh hati. Saat akhirnya aku mendekapnya semua usai, Bu Lastri menyandarkan kepalanya di dadaku. "Kamu tahu, ini bukan cuma tentang malam ini. Aku sayang kamu, entah sejak kapan." Aku tak menjawab, hanya memeluknya lebih erat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dicintai, dibutuhkan, dan dimiliki. Tubuhku masih terbaring lemas, berselimut bersama hangat tubuh Bu Lastri. Nafasku mulai teratur, tapi jantungku belum juga tenang. Pengalaman pertama dalam hidupku terjadi begitu luar biasa, begitu nyata, dan tak terlupakan. Bu Lastri menyender di dadaku, membelai lembut dengan jemarinya yang hangat. "Kamu cepat belajar, Mas," bisiknya manja. "Besok-besok aku ajari lebih dalam lagi ya." Aku hanya mengangguk kecil sambil mengelus rambutnya. Tapi entah kenapa, mataku tergerak melirik ke arah jendela kecil di dekat tirai penghubung antara ruang keluarga dan dapur. Cahaya bulan memantul samar di sana, dan aku melihat sosok, bayangan perempuan berdiri tenang di balik tirai. Sontak tubuhku kaku, napasku tertahan, mataku membias menembus gelap, dan di antara bayangan tipis itu, tampak wajah Big Ipah. Dia tidak terkejut, tidak pula berlari atau menghindar, hanya berdiri, diam, dengan tatapan penuh arti. Senyum tipis di wajahnya perlahan muncul, sangat halus tapi jelas terlihat. Matanya bertemu mataku, dalam sorot matanya, aku bisa membaca sesuatu yang tak terucap. "Ternyata kamu sudah bisa jadi laki-laki, Mas." Senyumnya tidak sinis, tidak juga marah, lebih seperti mengerti atau mungkin menunggu gilirannya. Lalu perlahan, Big Ipah memalingkan wajahnya dan menghilang ke arah dapur, meninggalkan tirai bergoyang kecil oleh hembusan angin malam. Aku kembali menatap langit-langit,
Bingung, antara rasa malu, bangga, atau penasaran. Bu Lastri menggeliat kecil. "Kenapa sayang? Kok tiba-tiba kaku?" Aku memandangnya, lalu tersenyum kecil, mencoba menyimpan rasa yang baru saja muncul. "Nggak apa-apa, cuma tiba-tiba ngerasa hidupku berubah malam ini." Dia tersenyum, lalu mencium keningku. "Dan ini baru permulaan, Mas." Pagi menjelang, aroma wangi nasi goreng buatan Bik Ipah memenuhi rumah. Aku duduk di meja makan, masih dengan sisa-sisa rasa hangat dari malam sebelumnya. Bu Lastri muncul dari kamar, mengenakan daster tidur warna pastel, wajah segar meski semalaman nyaris tak tidur. Bik Ipah sudah menyiapkan teh manis, lalu dengan senyum ramah menyapa Bu Lastri. "Pagi Bu Lastri, tidurnya nyenyak ya? Kamar Masnya nyaman gak?" Bu Lastri melirik sambil duduk di sebelahku, senyumnya manis tapi tajam. "Alhamdulillah, nyaman sekali, apalagi udaranya, hangat banget." Bik Ipah menoleh cepat, menatapku sebentar, lalu kembali ke dapur mengambil kerupuk. Tapi dia tidak menyerah begitu saja. Saya senang dengarnya, soalnya kamar itu saya yang bersihin sejak dulu. Saya sudah ngurus rumah ini sejak Mas masih SMP. Jadi, saya hafal betul kebiasaan dan sifat-sifatnya. Bu Lastri menyeduh teh, meniupnya pelan. "Oh ya, wah luar biasa. Tapi saya juga kenal dia dari sisi yang lebih dalam." Tatapannya menusukku, membuatku sedikit tersedak sarapan. Bik Ipah tertawa kecil. "Dalam? Waduh, saya pikir nggak ada yang lebih dalam dari perhatian seorang yang tiap hari ngeliat Mas dari kecil. Bahkan waktu dia patah hati pertama kali, saya yang bikinin dia susu anget." Bu Lastri tersenyum, lalu menepuk tanganku pelan. "Kalau soal patah hati, mungkin aku nggak ada di situ, tapi sekarang aku bisa jadi alasannya untuk nggak patah hati lagi." Bik Ipah terdiam sejenak, lalu balik badan dengan tawa kecil. "Wah, berat nih saingannya. Tapi kalau soal mengenal hati, Mas, kita lihat aja nanti siapa yang lebih nyantol." Sarapan itu jadi terasa seperti ajang diplomasi rasa. Aku duduk di tengah dua perempuan yang berbeda usia, beda latar, tapi sama-sama tajam dan menggoda. Dan dalam hati kecilku, aku tahu ini baru permulaan dari permainan yang jauh lebih rumit dan menggoda. Siang itu, rumah mulai sepi. Bu Lastri pamit keluar, katanya mau ketemu teman lamanya sebentar di kafe. Mama masih ikut pelatihan, baru pulang sore, dan aku sendirian di rumah. Atau kupikir begitu. Dari dapur terdengar suara panci dan piring, aku jalan pelan, mendekat. Di sana, Bik Ipah sedang mencuci, lengan bajunya digulung, rambut dikuncir seadanya. Tapi entah kenapa, justru dari sudut itu, dia terlihat sangat menggoda. "Mas," katanya tiba-tiba, tanpa menoleh. "Kalau tahu Mas udah bisa kayak tadi malam, dan ternyata suka sama wanita lebih tua, kenapa nggak dari dulu aja saya yang ngajarin ya?" Aku tercekat. "Bik," hanya itu yang bisa keluar dari bibirku. Dia menoleh perlahan, senyum tipisnya seperti membakar udara siang itu. "Saya ini loh, ngelihat Mas dari kecil, dari masih cupu, sampai sekarang udah, ya, bisa bikin wanita merem melek." Ia tertawa kecil, lalu mendekat, menyekat tangannya dengan kain, dan berdiri sangat dekat. "Tapi kamu pinter nyimpen rahasia ya. Saya kira kamu masih anak bawang. Ternyata udah bisa bikin Bu Lastri keenakan." Jantungku berdegup makin cepat. Aku menatapnya, mata kami bertemu, dan di matanya ada sesuatu yang selama ini tak kulihat. Keinginan yang tertahan dan rasa yang mendidih. "Bik?" Psst. Jari telunjuknya menyentuh bibirku. "Sekarang gak usah panggil saya Bik, Oba panggil Ipah." "Ipah," ucapku pelan, hampir berbisik. Dia tersenyum, tangannya menyentuh pipiku, turun ke leherku, lalu dadaku. "Biar kamu ngerasain, gimana rasanya kalau yang ngajarin bukan cuma sahabat mamamu,
tapi juga perempuan yang udah ngelindungin kamu selama ini. Sekarang, giliranku. Dan saat itu, dia mendekatkan wajahnya, hangat, lembut, dan tiba-tiba dunia terasa lebih pelan. Ciumannya pertama seperti hujan gerimis, tapi cepat berubah jadi badai yang meledakkan seluruh pikiranku. Tangannya membimbingku pelan ke arah sofa dapur. Aku tak lagi bisa berpikir jernih. Hanya satu yang ku tahu, tubuh Ipah padat, empuk, dan menggoda dengan cara yang benar-benar membuatku lupa dunia. Desah nafas kami bersahutan. Setiap sentuhan terasa seperti aliran listrik yang menjalar dari kulit ke hati. Aku hanyut, terbawa dalam pelajaran kedua yang tak kalah dahsyat dari yang pertama. Dan di antara pelukan itu, Ipah membisikkan, "Jangan khawatir, Mas. Saya akan ngajarin kamu sampai kamu jadi laki-laki yang gak akan pernah dilupain wanita manapun." Sinar matahari mulai condong ke barat, menyinari ruang dapur yang kini terasa lebih hangat dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena napas kami berdua yang masih belum stabil. Aku dan Ipah duduk bersisihan di sofa kecil dekat kulkas. Tubuh kami masih saling bersentuhan, dibungkus selimut tipis bekas tadi. Dia memeluk lututnya, menatap kosong ke arah jendela. Senyum itu masih ada, tapi ada guratan lain di wajahnya, semacam perih yang sudah lama terpendam. "Mas," bisiknya sambil memainkan ujung kain sarungnya. "Dulu saya nikah sama laki-laki kampung, sopir travel. Awalnya sih baik, sayang, perhatian." Dia berhenti sebentar, menarik napas. Tapi setelah saya lahiran, dia mulai berubah, diam-diam kawin lagi sama cewek muda dari kota sebelah. Alasannya, saya terlalu cerewet, terlalu banyak menuntut, padahal saya cuma pengen hidup kami lebih baik. Aku menatapnya, menggenggam tangannya perlahan. Ia menoleh, dan air matanya mulai menggenang. Sejak itu saya janji, saya bakal bikin semua laki-laki yang deket sama saya ngerasain rasanya ditinggalin perasaan. Saya gak mau lagi jadi yang dikhianati. Kalau bisa, saya yang bikin mereka patah hati. Ia tertawa pelan, getir. "Tapi kamu beda, Mas. Kamu polos, jujur, dan mungkin terlalu manis buat dimainin." Aku diam, tapi dalam hati, aku sendiri gak yakin apakah aku siap kalau Ipah benar-benar ingin membalas dunia lewat diriku. Namun, sebelum sempat kubuka suara, terdengar suara gerbang depan dibuka. Lalu suara khas langkah kaki. "Mama." "Assalamualaikum." "Wah, capeknya setengah mati. Ipah, Mas, kalian di mana?" Kami saling melirik panik. Ipah cepat-cepat bangkit, merapikan rambut dan pakaiannya. Aku juga buru-buru ambil jaket buat nutupin bekas kehangatan tadi. Mama masuk ke dapur dengan wajah lelah tapi ceria. "Loh, kalian di sini?" "Hihihi, kok kayak habis ketahuan nyemilin tahu isi ya ekspresinya?" Ipah langsung nyamber dengan suara tenang. "Saya tadi ngobrol sama Mas soal bekal hidup. Soalnya saya pernah gagal rumah tangga, Bu. Saya cuman gak mau Mas salah langkah juga." Mama tersenyum haru. "Ya ampun, Ipah, kamu tuh kayak adikku sendiri. Emang cocok kamu jadi kakak pembimbingnya, Mas." Aku dan Ipah hanya saling pandang, tersenyum kecut, karena hanya kami berdua yang tahu bimbingan tadi jauh lebih dari sekadar petua hidup biasa. Malam itu, Mama masak spesial ayam goreng kremes, sambal terasi, dan sayur asem. Aroma dapur menggoda, dan meja makan tertata rapi. Bu Lastri duduk di sebelah kanan Mama, sementara Ipah duduk di sebelahku. Aku, tentu saja, duduk di antara mereka secara harfiah dan emosional. "Mas, tolongin ambilin sambalnya dong. Tapi hati-hati, pedasnya bisa bikin kamu kepikiran terus kayak aku," kata Bu Lastri sambil menyodorkan mangkok kecil. Senyum manisnya menyentuh pipiku seperti angin lembut yang menyimpan bara. Ipah tak tinggal diam. "Mas bisa kuat kok sama pedes. Wong sama saya aja kuat.
Tiap pagi dia bantuin saya ngulek sambal juga loh, Bu. Dia menatap Bu Lastri dengan lirikan halus, lalu menatapku sambil menyuapiku sepotong ayam. Suka ya, Mas? Kan kamu biasanya doyan yang gurih-gurih. Bu Lastri tersenyum sinis. Wah, kayaknya Ipah ini perhatian banget ya. Tapi Mas ini kan udah dewasa, dia juga butuh ngobrol, dikasih wawasan. Makanya enak kalau diajak diskusi, bukan cuma disuapin. Ipah langsung nyambar. Iya, namanya juga Mas, masih muda Bu. Kalau kebanyakan teori, nanti malah bingung. Mending dipraktekin langsung, biar ngerti rasa. Mama menatap mereka berdua sambil terkekeh. Ih, kalian ini kayak rebutan Mas aja. Ia tertawa, menganggap semuanya candaan belaka. Tapi emang sih, anakku satu ini makin ganteng, makin pinter. Dulu waktu kecil, pipinya tembem kayak bapau. Sekarang udah tinggi, gagah, murah senyum, pantas aja banyak yang sayang. Bu Lastri dan Ipah saling melirik. Iya, Mas itu tipe cowok yang bisa bikin nyaman, ujar Bu Lastri sambil menatapku dalam. Tapi juga bisa bikin kangen. Ipah menyahut dengan nada datar tapi menohok. Bikin kangen sih iya, tapi kadang orang yang kangen itu bukan cuma mau ngobrol, Bu. Ada yang kangen karena udah ngerasain. Diam sejenak, suara Mama memecah suasana. Kalian lucu banget deh, ngelawak berdua, tapi Mas malah bengong. Aku hanya tersenyum, padahal dalam hati aku berkeringat dingin. Dikelilingi dua wanita matang yang sama-sama pernah membawaku terbang di pelajaran hidup. Dan sekarang mereka bersaing di meja makan, di depan Mama, seolah semuanya baik-baik saja. Padahal, suasana meja makan itu seperti medan perang yang dibungkus tisu basah. Malam mulai turun dengan angin lembut yang berbisik lewat celah jendela. Di kamar, aku baru saja selesai mandi dan mencoba rebahan, berharap bisa tidur cepat. Tapi ketenangan itu hancur ketika sebuah ketukan lirih terdengar di kaca jendela kamar. Aku bangun pelan, mengintip lewat tirai. Big Ipah dengan daster tipis, rambut digelung asal, dan senyum tipis penuh makna. Dia berbisik pelan sambil menempelkan telapak tangannya ke kaca. Mas, cepetan, lompat ke kamarku, atau aku laporin ke Mama semuanya. Jantungku langsung deg-degan. Aku membuka sedikit jendela dan berbisik. Ipah, jangan main ancem dong, nanti Mama kaget beneran. Ipah tersenyum kecil, tapi matanya tajam menusuk. Aku serius, Mas. Aku tahu semuanya tentang kamu dan Bu Lastri, tapi tenang aja, aku gak bakal ngomong, asal kamu nurut malam ini. Sebelum aku sempat menjawab, suara pintu kamar diketuk dari dalam rumah. Tok, tok. Aku buru-buru nutup jendela dan berjalan ke pintu. Bu Lastri dengan rambut digerai, wajah tanpa makeup, tapi auranya justru makin menggoda. Dia berdiri di ambang pintu dengan sorot mata sendu dan senyum yang terasa hangat, tapi mengandung luka perpisahan. Aku besok pagi pulang, Mas, katanya pelan. Tapi sebelum itu, izinkan aku pamit baik-baik. Kita nggak tahu kapan bisa ketemu lagi. Dia menggenggam tanganku, matanya memohon. Malam ini sekali saja lagi, biar aku bisa pulang dengan hati yang penuh, bukan kosong. Aku berdiri di antara dua dunia, satu jendela yang mengancam, satu pintu yang memanggil. Dan di tengah malam yang begitu senyap, suara detak jantungku terdengar paling keras. Dada sesak, kepala bingung, tapi tubuh sudah siap terjun ke dalam badai pilihan. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Di ruang tengah, sisa-sisa aroma kue kukus dan plastik bening masih terasa. Mama akhirnya menguap panjang, lalu berkata sambil menepuk pundakku. Mas, Mama ke kamar dulu ya. Kamu sama Big Ipah lanjutin bungkus sisanya. Bu Lastri temenin ya, kasihan juga udah bantuin dari tadi. Aku hanya bisa mengangguk, padahal di dalam kepala, aduh Bu, jangan ditinggalin begini dong. Mama masuk kamar dan menutup pintu,
Suasana jadi sepi, lampu ruangan tinggal satu, cahaya kekuningan hangat menyinari wajah Big Ipah dan Bu Lastri yang duduk tak jauh dariku. Tapi bukan wajah mereka yang bikin aku deg-degan, tatapan mereka itu loh, tatapan duel diam-diam. Bu Lastri tersenyum tipis, menyodorkan kue yang sudah dibungkus, tapi suaranya penuh kode. Mas, ini yang terakhir ya? Sama kayak malam ini, malam terakhir sebelum aku pulang. Di sisi lain, Big Ipah juga senyum, tapi lebih menusuk. Iya Bu, terakhir. Asal Masnya nggak lari lewat jendela, soalnya jendelanya udah saya tutup rapat kok. Dia menatapku penuh arti, seolah berkata, kamu tahu kewajibanmu malam ini, Mas. Aku terdiam, 2 wanita, 2 keinginan, 1 malam yang sudah terlalu larut untuk lari, tapi terlalu panas untuk ditinggalkan begitu saja. Tiba-tiba, Bu Lastri berdiri, menghampiriku, membenarkan kerah kausku pelan. Kalau kamu mau pamit baik-baik, datang aja ke kamarku bentar, kita ngobrol sebentar, nggak lama kok. Bisiknya lembut. Tak mau kalah, Big Ipah ikut berdiri sambil membawa baki kosong. Mas, jangan lupa, piring-piring kotor masih di dapur. Sekalian bantu Ipah ya, bersihin. Kan malam ini harus bersih semuanya. Aku terjepit di tengah 2 simbol godaan, dapur atau kamar tamu, dan jam terus berdetak. Aku duduk bersila di atas karpet, masih di antara tumpukan bungkusan jajan dan sisa plastik. Tapi suasana udah jauh dari usaha kuliner, lebih mirip kelas malam privat tanpa suara. Kita mulai dari siapa dulu, Mas? Tanya Bu Lastri sambil duduk mendekat. Nada suaranya seperti ibu guru yang sabar, tapi matanya bilang hal lain. Big Ipah mengangkat alis, senyum manisnya penuh tantangan. Bu Lastri dulu aja, kan mau pulang. Ipah bisa nunggu giliran, asal jangan kelamaan. Aku pun berkata, tapi ingat ya, di sini aja, biar adil dan jangan berisik, please. Mereka hanya saling pandang, lalu tertawa pelan. Iya, Mas Guru, kata mereka hampir bersamaan. Bu Lastri mulai menyentuh jemariku, lembut sambil membisik. Ingat pelajaran terakhir, sekarang waktunya ujian akhir, Mas. Dia mendekat, dan sekali lagi, aku merasakan hangatnya bibir penuh pengalaman. Tak terburu-buru, hanya aroma rindu yang ingin ditinggalkan sebagai kenangan manis. Sementara itu, Big Ipah duduk tepat di belakangku, memijat pundakku, pelan tapi penuh makna. Lulusan baru jangan sombong ya, masih banyak PR-nya. Bisiknya seperti angin malam yang bikin merinding tapi nagih. Malam itu jadi malam sunyi, yang paling gaduh dalam dada, penuh rasa tapi terbungkam dalam keheningan. Tak ada suara, hanya desah nafas yang disamarkan oleh kipas angin tua di pojok ruangan. Dan saat semua akhirnya berakhir dalam senyum dan pelukan, satu hal yang kupikirkan cuman, ini libur panjang paling gila dalam hidupku. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Bu Lastri berpamitan dengan senyum tipis yang menandakan perpisahan yang penuh makna, tapi juga ada rasa sayang yang tersimpan. Di mata Mama, ada genangan air mata, sedikit tanda terharu karena sahabat lamanya pergi setelah memberi pelajaran hidup yang berat tapi penuh kenangan. Kota ini, rumahmu yang sederhana, itulah yang paling berkesan buat aku, ujar Bu Lastri saat dia memeluk Mama dengan erat. Makasih sudah datang, Lastri. Jangan lupakan kami ya, kalau ada waktu datang lagi. Pasti Mama, ini tempat yang paling menghangatkan hati. Jauh lebih berharga dari Bali atau luar negeri manapun. Mereka saling berpelukan dan Bu Lastri melangkah keluar rumah, membawa semua kisah dan pelajaran yang sudah mereka bagi bersama. Tentu ada bagian yang terasa seperti kehilangan, tapi juga ada rasa lega. Perasaan bimbang itu akhirnya terhenti seiring dengan langkah kaki Bu Lastri yang semakin menjauh. Sementara itu, Big Ipah, meski tanpa kata,
Tampak lebih ceria, senyum tipisnya menunjukkan bahwa dia sudah terbebas dari bayang-bayang masa lalu yang membelenggunya. Tawa kecilnya mengisi rumah, seakan-akan segala kekalutan dalam dirinya telah hilang begitu saja, terhapus oleh ketulusan dan perhatian yang ia terima dari aku. Mas, udah lama ya saya merasa begini. Tenang, gak ada yang lagi mengganggu, kata Big Ipah. Matanya yang tajam menunjukkan bahwa dia merasa lebih lega, bebas dari bayang-bayang hubungan yang kelam. Kini, dia bisa lebih fokus pada dirinya sendiri, tanpa harus memikirkan beban lama yang selama ini menyiksa hatinya. Hari-hari setelahnya, rumah kembali seperti semula. Ada keseharian yang sederhana, tapi dengan perasaan yang lebih ringan. Mama sibuk dengan usahanya, sementara aku masih teringat segala hal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Pelajaran yang aku dapatkan dari dua wanita yang tak hanya mengajariku tentang dunia, tapi juga tentang perasaan yang tak bisa dibendung. Big Ipah, meski tampak lebih ceria, tetap menjaga jarak dan sikapnya. Dia tahu, seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya, ada banyak hal yang harus diselesaikan dan satu hal yang pasti. Jangan terburu-buru, semua ada waktunya. Dan aku? Mungkin ini baru permulaan dari sebuah perjalanan panjang yang penuh lika-liku. Pelajaran yang akan terus datang, dan siapa tahu pertemuan dengan wanita-wanita lain yang lebih banyak memberi warna dalam hidup. Namun, untuk sekarang, semuanya seperti selesai. Tapi siapa yang tahu, mungkin suatu hari nanti, kehangatan malam itu akan kembali datang dengan cara yang tak terduga. Malam itu, suasana rumah begitu sunyi, Mama sudah tertidur lebih awal karena kelelahan habis produksi pesanan jajan. Aku duduk sendirian di ruang tengah, menikmati sisa teh yang mulai dingin. Tiba-tiba, Big Ipah datang dari dapur, membawa buah potong dalam piring kecil. "Mas belum tidur?" tanyanya sambil duduk di sampingku. "Belum, lagi pengen mikir aja," jawabku sambil menyambut tawarannya. Big Ipah tersenyum, senyum yang lama-lama makin kurindukan. Ia memandangku lama, lalu tiba-tiba mengusap rambutku pelan. Sentuhannya ringan, tapi efeknya membuat jantungku berdetak lebih kencang. "Mas," katanya lirih, "andai dari dulu Mas ngasih kode sedikit aja, mungkin saya nggak nungguin semua ini sampai sekarang." Aku menoleh, menatap matanya yang tampak berkaca. "Maksudnya?" Dia tertawa kecil, lalu meraih tanganku dan meletakkannya di atas pahanya. "Saya ini janda, Mas. Hati saya lama kosong. Tapi Mas datang, bikin saya ngerasa jadi perempuan lagi." Aku menelan ludah. Atmosfer malam itu berubah. Udara seolah menegang, tapi juga penuh hasrat yang tak terucap. Lalu ia mendekat, dan kecupan lembut di pipi itu seperti percikan api kecil yang membakar perlahan. Napas kami sama-sama mulai tidak teratur, dan sejenak aku pikir segalanya akan kembali terulang seperti malam sebelumnya. Tapi kemudian, Big Ipah menahan langkahnya sendiri. Ia bangkit perlahan, memunggungiku, lalu berkata, "Tapi mungkin ini terakhir kalinya, Mas." Aku terkejut. "Maksudnya?" Ia menoleh, kali ini dengan tatapan yang tidak bisa aku baca. "Bu Lastri tadi siang telepon saya, dia nawarin kerja di kantornya di kota. Mama kamu juga setuju, katanya sayang kalau saya nggak ambil kesempatan." Dunia seperti berhenti sejenak, nafasku tercekat. "Terus, kamu bakal pergi?" Ia mengangguk. "Iya Mas, lusa saya berangkat, ini semua mendadak, tapi saya pikir mungkin ini jalannya." Aku hanya bisa diam. Semua kenangan yang baru saja tumbuh, manis, nakal, penuh rasa, seakan dihentikan dengan satu keputusan. Big Ipah lalu mendekat lagi, membungkuk dan memelukku dari belakang, kepalanya bersandar di pundakku. "Tapi Mas harus tahu,
Saya nggak akan lupa, nggak akan pernah lupa kamu yang pertama bikin saya jatuh cinta lagi setelah semua luka itu. Pelan, ia berdiri lagi, lalu melangkah masuk ke kamarnya, dan aku hanya bisa memandangi punggungnya menjauh. Tahu bahwa malam itu mungkin adalah akhir dari segalanya, atau justru awal dari perasaan yang tak akan pernah selesai. 10 tahun sudah berlalu sejak malam-malam penuh rahasia di rumah masa mudaku. Malam yang mengajarkanku banyak hal, bukan cuma soal hasrat, tapi juga tentang kedewasaan, perasaan, dan pilihan hidup. Kini, aku duduk di teras rumahku sendiri, di sebuah perumahan kecil yang tenang. Di sampingku, Bude Retno, istriku tercinta, menyuapiku potongan pepaya sambil mengomel pelan karena aku lupa bawa pulang belanjaan. Ih, dasar mas ini, udah dibilang, jangan lupa cabai, malah beliin kopi mulu yang diingat. Ujarnya sambil cemberut manja. Aku hanya tertawa. Bude Retno, janda anak satu yang dulu tetangga depan rumah, kini adalah ibu dari 2 anakku. Usianya memang lebih tua 10 tahun, tapi entah kenapa, justru itu yang bikin aku merasa nyaman, kedewasaannya menenangkanku. Dan entah takdir atau karma yang main, kedua anak perempuan kami pun kuberi nama Lastri dan Ipah. Orang-orang mungkin heran, tapi buatku, itu adalah bentuk terima kasihku untuk 2 wanita yang pernah jadi guru hidup, yang pernah membuat masa mudaku penuh warna dan pelajaran. Tanpa mereka, mungkin aku gak akan pernah tahu bagaimana memahami dan mencintai seorang wanita dengan sepenuh hati. Bude Retno memandangku curiga. Mas, senyum-senyum sendiri mikirin siapa sih? Aku jawab sambil nyengir. Mikirin masa lalu yang bikin aku bersyukur ketemu kamu. Dia mendelik. Masa lalu yang mana nih? Yang namanya Lastri apa Ipah? Aku ngakak, lalu meraih tangannya. Semua masa lalu cuma bikin aku makin yakin masa depanku ya di sini, di kamu. Kami tertawa, anak-anak bermain di halaman, dan aku hanya bisa memandang mereka dengan hati penuh syukur. Dulu, hidupku penuh gejolak, kini penuh cinta, dan itu semua dimulai dari satu perjalanan liburan akhir tahun yang tidak akan pernah kulupakan. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya. Istri tetangga ternyata lebih hebat. Sonya adalah seorang istri yang sering ditinggal suaminya bekerja keluar kota dalam waktu lama. Sedangkan Arifin, tetangga kosnya pada suatu saat ditinggal istrinya pulang kampung. Sehingga pada akhirnya karena mereka sama-sama saling membutuhkan, maka ujung-ujungnya mereka pun saling memberi dan saling menerima. Bagaimanakah kisah serunya? Namun sebelum lanjut ceritanya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subrek, silahkan tekan tombol subrek terlebih dahulu. Kalau sudah subrek, langsung aja kita gas. Berikut cerita lengkapnya.
Kisah ini terjadi kira-kira 2 tahun yang lalu, yaitu tepatnya 2023. Namaku Sonya, suamiku Bahrudin. Sama-sama dari Bogor. Punya anak 1. Kami pindah kontrakan ke Jakarta Timur karena Bahrudin, suamiku, dapat borongan proyek perumahan. Di sana tinggallah aku dengan anakku semata wayang akhirnya. Kami ngontrak di kawasan dekat industri, jadi agak ramai kalau malam hari karena karyawan pabrik memang pada kerja siang hari, jarang di shift. Kontrakan yang berhadapan sekitar 20 kamar, penghuninya kebanyakan sudah keluarga. Suamiku tidak merasa khawatir meninggalkan aku dan anakku saja. Berminggu-minggu, paling dia pulang setor kebutuhan sehari-hari. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya peristiwa yang tak terlupakan ini. Namun justru dengan jarangnya suami pulang membuat aku gak kerasan di kontrakan. Apalagi di kontrakan gak ada hiburan TV maklum, hasil proyek suamiku pas-pasan. Kalau anak pengen nonton, terpaksa numpang di tetangga sebelah. Ada seorang tetangga yang istrinya lagi pulang kampung, namanya Arifin. Dia orang Sumatera, kuning langsat badannya tegap. Karena memang dia security yang jadwal, kerjanya kadang malam kadang siang. Tak terasa seminggu sudah kami tinggal di kontrakan. Dan 4 hari sudah suamiku gak pulang karena desakan proyek yang harus diselesaikan. Mas Arifin orangnya baik sama anak saya. Kalau pulang kerja, selalu dibeliin jajanan, hingga anakku sangat dekat dengannya. Kalau nonton TV di rumahnya, sering anakku ketiduran. Tinggallah aku dan Arifin yang nonton sampai larut malam. Aku pun sudah biasa saling ledek sama Arifin, karena pasangan kami sama-sama tidak ada. Soalnya biasanya kalau malam-malam gini, orang-orang pada terbuai di pelukan suami atau istrinya Iho, sedangkan kita malah asik nonton TV. Hahaha. Tiba-tiba Arifin ngomong gitu. Emang kenapa mas? Mas kangen istrinya ya? Cetusku. Iya Sonya, sayangnya istriku lagi di kampung. Terpaksa nampung jadi dodol dulu deh. Hehehe, kata Arifin. Ih, Mas Arifin. Hehehe, kan normal Sonya. Normal apa normal? Ledekku. Tiba-tiba saja lenganku dicolek mesra olehnya. Rasanya nyaman sekali. Kupandangi muka Arifin agak merah padam. Tiba-tiba pundakku dirangkul Mas Arifin, pelan tapi pasti aku dicihemnya. Mungkin aku memang naksir sama dia, atau memang sudah 4 hari gak ketemu suami, sehingga aku biarkan aksi lanjutan dari Arifin yang semakin berani padaku. Dengan diamnya aku dan Mas Arifin, tambah semakin nekat. Tangannya semakin bebas berkeliaran jadinya. Sengaja ku buka makin lebar untuk memberi peluang buat Mas Arifin. Tiba-tiba Mas Arifin berdiri, aku agak heran. Kok tanggung banget hanya sampai di sini? Ternyata Mas Arifin berdiri itu mau menutup pintu kamar yang memang belum ditutup. Aku cekikikan hampir saja ada hansip lewat. Kalau nggak kita bisa-bisa diarak warga lo. Iya, soalnya sih gak kontrol. Soalnya pindah dalam saja yuk.
Ajak Arifin, seraya tanganku ditariknya untuk ke dalam kamarnya. Sambil tangannya Arifin terus memberikan gerakan-gerakan yang membuatku semakin melayang tinggi. Mas, mari kita malam ini saling mengisi kekosongan kita berdua. Ucapku karena sudah terbawa suasana. Rasanya Sonya mau pingsan ini, Mas. Iya, Sonya. Malam ini kita habiskan ya, Mas. Tanpa banyak bicara lagi, Arifin segera saja membuat Sonya kelabakan dan tidak perlu waktu lama, Sonya sudah sampai yang pertama. Mas Arif ini pandai juga ternyata. Mas curang aku jadi kebobolan duluan, ucap Sonya seraya senyum-senyum. Sonya jadi merasa gengsi, sehingga dia nekat membalik Arifin ke bawah. Kuat juga nih perempuan, batin Arifin. Dengan cekatan Sonya langsung saja berusaha membuat Arifin juga mengalami seperti yang barusan dialaminya. Sudah 10 menitan usaha keras yang dilakukan oleh Sonya, tetapi belum juga ada tanda-tanda Arifin akan sampai. Mas hebat banget sih, minum jamu ya. Nggak kok Sonya, sengaja pengen lama biar Sonya terus terkenang. Seraya, Arifin kembali merubah posisinya, membuat Sonya mau kebobolan lagi. Maka, dengan pelan meminta agar Arifin segera membawanya ke puncak yang paling tinggi bersama-sama. Buruan Mas, jangan buat Sonya seperti ini. Arifin pun mengikuti kemauan Sonya. Sonya melirik senang ke arah Arifin yang sudah mau mengikuti apa yang menjadi kemauannya. Tetapi Arifin sempat kaget juga karena Sonya tidak seperti apa yang dia pikirkan. Karena saat itu Sonya tidak sekalem bayangannya. Sehingga Arifin jadi lupa dengan rencananya yang akan memperlakukan Sonya dengan caranya sendiri. Malam itu posisi sudah gak beraturan lagi, kadang Arifin di bawah, kadang di atas, dan pada akhirnya mereka berdua mencapainya secara berbarengan. Sesaat suasana menjadi hening. Makasih ya Mas, Sonya belum pernah Iho mengalami yang seperti ini sama suami. Sama-sama sayang, aku juga Sonya. Menjelang subuh, Sonya membangunkan Arifin. Mas subuh Mas, Sonya mau pulang ntar. Ada yang lihat Sonya tidur di sini Iho. Arifin pun bangun dengan bermalas-malasan karena merasa tidak mau pisah dengan Sonya. Ya udah, sambil dia kembali merajuk. Jangan sekarang Mas. Masih banyak waktu lain kok buat kita berdua lebih asik. Bisik Sonya di telinga Arifin. Sonya lalu keluar meninggalkan Arifin sendiri di kamarnya. Jam 10 siang, Arifin keluar mau nyari makan siang. Entah kebetulan atau dewa keberuntungan, memang sedang dekat dengannya. Arifin ketemu Sonya di warteg. Mas Arifin mau belt makan ya, kata Sonya sambil mengedipkan matanya. Iya Sonya, aku lapar lagi, gak ada yang masakin nih. Hahaha, oh ya sekalian, ini ntar Mas bayarin ya, ucap Arifin. Aduh, gak usah Mas, ngerepotin aja. Enggak kok, Sonya sama tetangga itu harus saling memberi, jangan pelit-pelit. Seraya senyum. Iya deh Mas. Seusai membayar sayur mereka, pulang hampir barengan. Sengaja Arifin jalan pelan karena ada yang mau disampaikan. Sonya ntar malam lagi ya, bisik Arifin.
Ya kayak suamiku gak pulang ya mas, soalnya sudah 5 hari gak pulang. Iya janji ya? Iya mas ganteng. Arifin pun memberikan nomor HP ke Sonya untuk mempermudah hubungan mereka. Maka sejak kejadian malam yang indah itu, kalau situasinya aman Arifin ke rumah Sonya, ataupun sebaliknya. Pesan moral? Janganlah dengan mudah untuk meninggalkan suami atau istri tinggal sendiri, apalagi dalam waktu cukup lama. Sepercaya-cayanya kita pada pasangan, waspadalah. Jangan sampai kita semua kecolongan seperti yang terjadi pada Arifin dan Sonya. Sekian dulu ceritaku hari ini, semoga kalian semua bisa terhibur. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Mafiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.